Kali ini mari kita bahas Grand Servant lagi. Lebih tepatnya mantan Grand Servant sih. Ini adalah Romulus Quirinus, sang mantan Grand Lancer yang merupakan pendiri dari Kekaisaran Romawi yang sangat terkenal dan menjadi salah satu dari 3 dewa utama di Roma yang dipuja bangsa Roma. Pertama, gue ingin membedakan antara Romulus Lancer biasa dan Romulus Quirinus Grand Lancer ya. Romulus biasa adalah versi manusianya, sedangkan Quirinus adalah versi dewanya. Kisah keduanya sama sih, tapi Quirinus adalah upgrade dari Romulus biasa setelah dia mati, di mana dia diagungkan sebagai salah satu dari 3 dewa utama di Roma. Romulus adalah anak dari dewa perang Mars dan Rhea Silvia, yang merupakan salah satu keturunan Aphrodite. Dia dan adiknya Remus dibesarkan oleh seekor serigala, yang mana serigala itu dikatakan sebagai Beast of the Gods. Jadi apakah Romulus ini memiliki divinity? Ya, divinity milik Romulus sangat kuat dari ayahnya, dan bahkan setara dengan Ares sang dewa perang Yunani. Romulus ketika menjadi manusia menyegel divinity miliknya. Hal ini memungkinkan Romulus dipanggil menjadi servant. Romulus memiliki kekuatan super sejak dia lahir, dan juga ketenangan dan kewaspadaan yang sangat tinggi. Hal ini membuat Romulus menjadi sosok yang sangat menakutkan dalam medan perang. Tapi si Romulus ini bisa saja terbawa suasana setelah memasuki medan perang. Dan mungkin saja bisa jadi berserker ya, karena waktu memasuki medan perang itu kayak orang lain lah. Barbar, brutal, ya kayak gitulah. Dalam legenda penciptaan Kekaisaran Roma, Remus terpaksa harus mati, dan Romulus menjadi pemimpin pertama Roma setelah didirikan. Ini legenda yang udah banyak yang tahu lah, di mana Roma berdiri di atas sebuah pengorbanan. Romulus kemudian memperbesar Roma dengan menyatukan bangsa-bangsa Mediterania ke dalam kekaisarannya. Romulus memiliki ambisi yang besar dan bahkan mengklaim bahwa Roma adalah dunia dan dunia adalah Roma. Sejarah Roma adalah sejarah dunia dan sejarah dunia adalah sejarah Roma. Pernyataan ini ada benarnya, di mana bangsa Romawi adalah bangsa yang sangat berpengaruh pada perkembangan umat manusia, baik dari ilmu pengetahuan, infrastruktur, kebudayaan, dan bahkan keagamaan. Selama masa hidupnya, Romulus mencoba untuk keluar dari bayang-bayang para dewa dan membuat umat manusia dapat menjalani hidupnya sendiri. Hal ini membuat legenda Romulus setara dengan Gilgamesh yang dapat memimpin bangsanya keluar dari para dewa. Romulus kemudian menghilang secara tiba-tiba dan tidak dapat ditemukan. Orang-orang meyakini bahwa Romulus telah diangkat menjadi dewa karena dirinya memang memiliki divinity dari ayahnya yang adalah seorang dewa perang. Seorang petani mengaku bertemu dengan Romulus yang telah menjadi dewa di Bukit Quirinal. Dan Romulus mengaku bahwa dia telah menjadi dewa bernama Quirinus. Status Romulus kemudian sejajar dengan Mars dan Jupiter sebagai salah satu dari 3 dewa utama Romawi. Romulus adalah tipe orang yang percaya diri dan optimis dengan apa yang harus dia lakukan, dan bahkan berani untuk keluar dari era para dewa. Hal tersebut bisa muncul dari keyakinannya atas dirinya yang sangat kuat, yang merupakan anak dari dewa perang yang memiliki divinity yang sangat tinggi. Ya, walaupun dia menyegel divinity-nya agar bisa sama dengan manusia biasa, tapi tetap aja dia adalah manusia super yang jauh lebih kuat daripada manusia lainnya. Dalam Lost Blade kelima, Romulus dipanggil dengan metode yang tidak biasa dalam operasi God Slayer. Dia bersama dengan Kaldea berjuang mengalahkan Zeus dan Chaos dan akhirnya berhasil. Hal ini berakhir dengan Romulus yang menghilang setelah mengalahkan Zeus dan Chaos bersama dengan kekuatan God Slayer. Dia juga turun jabatan dari Grand Lancer karena tindakannya.
Romulus adalah pilihan yang tepat untuk melawan Zeus pada Lost Battle kelima. Normalnya, Dewa Dirk bisa dipanggil menjadi Heroic Spirit. Namun Romulus Quirinus adalah pengecualian, di mana dia adalah founder dari Roma dan menjadi salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia, di mana dia berinteraksi secara langsung dengan sejarah manusia. Noble Pantheism-nya adalah Per Aspera ad Astra, yang merupakan konsep dari pengembangan peradaban umat manusia, dan Noble Pantheism keduanya, Nine Lives Roma. Ini adalah Noble Pantheism yang dimodifikasi dari Nine Lives milik Herakles, yang merupakan sebuah teknik bertarung. Selain bertarung, dia juga memberikan buff kepada sekitarnya. Dia mampu menaikkan output mana dari Mesh dan memberikan teknik baru pada Miyamoto Musashi. Kesimpulannya, Romulus adalah orang yang sangat berpengaruh pada sejarah umat manusia, di mana dia mendirikan Kekaisaran Roma, yang merupakan salah satu dari peradaban yang sangat berpengaruh di muka bumi ini. Dia adalah orang yang optimis dan karismatik, yang menjadi simbol dari Roma itu sendiri. Dia menjadi dewa setelah kematiannya, dan bahkan menjadi Grand Lancer. Dia memiliki kecintaan pada umat manusia dan ingin melindungi peradabannya dari kepunahan. Bahkan jika kehilangan posisinya sebagai seorang Grand Lancer, dia adalah sosok yang dinilai mampu untuk melawan Zeus dan menjadi game changer dalam Lost Battle kelima. Bagaimana menurut kalian? So that's all for today. Hope you like it and... Oh iya, gua udah buka link Saweria. Dan kalau kalian mau membantu channel UMKM ini naik kelas, kalian bisa membantu dengan sesimpel Saweria. Ya berapapun itulah, gua akan mengapresiasinya. Thank you.